邪魔になるからさ。敵をも砕く威力歓喜の血をその名前でCik. Oke guys, welcome back to Mancamanya dalam pembahasan alur cerita anime Demon Slayer Part ke-12, di mana rencana Iblis Upper Moon menghancurkan desa dimulai dari Iblis Upper Moon 5 menculik satu persatu warga desa dan menjadikannya seni atau jurusnya. Di saat Upper Moon 5 menculik para warga desa, salah satu Hashira menghadangnya, dan disitulah terjadi pertempuran antara Hashira pernapasan kabut melawan Upper Moon 5. Pada babak pertarungan ini, Tanjiro Kamado berhasil mengalahkan Demon tingkat 5 di Distrik Entertainment bersama dengan Hashira Tengen Uzui dan kawan-kawan lainnya, di mana mereka akan menghadapi salah satu demon paling mematikan yang pernah ada. Dan di part kali ini enggak bakalan kalah seru karena masih banyak pertempuran yang enggak kalah menegangkan, mulai dari Gyoko dan Hantengu yang mendapatkan misi dari Mujan, hingga Tanjiro bertemu dengan boneka bertangan 6 yang dinamakan Yorichi tipe Jiro saat ia datang ke Village Swordman untuk memperbaiki pedangnya yang rusak akibat bertarung dengan Gyotaro dan Daki. Jadi karena sudah semakin banyak yang request, tanpa lama-lama langsung aja kita terobos atuh. Season kali ini diawali dengan kematian Gyotaro dan Daki sebagai Demon Upper Moon 6 dan 5. Akibat dari kematian Demon Upper Moon tersebut, akhirnya Mujan memutuskan untuk mengumpulkan seluruh Upper Moon Demon di dalam Infinity Castle untuk mengumumkan kematian Gyotaro dan Daki. Dari situ Mujan akhirnya menugaskan Gyoko dan Hantengu untuk mencari keberadaan Tanjiro untuk membalaskan dendam akibat kematian tersebut. Mujan memerlukan demon yang bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai village tersebut, dikarenakan village Swordman tersembunyi, dan juga tentunya untuk mencari informasi mengenai Blue Spider Lily yang sudah Mujan cari selama beribu tahun lamanya. Setelah menerima perintah, Gyoko dan Hantengu langsung menuju ke target mereka, yaitu sebuah mansion besar yang dijaga oleh para pemburu iblis, termasuk pilar kabut Tokiko Muichiro. Di perjalanan, Gyoko membual tentang betapa sempurnanya rencana mereka, sementara Hantengu tetap gemeter ketakutan berharap bisa menghindari pertarungan yang tanpa mereka sadari, perjalanan ini bukan hanya sekedar misi penghancuran. Ini adalah awal dari pertempuran yang akan menguji kekuatan mereka sebagai iblis peringkat atas dan menggoncang keseimbangan antara iblis dan pemburu iblis. Di sisi lain, Tanjiro akhirnya tiba di desa Penempa Pedang, sebuah tempat tersembunyi yang dipenuhi kabut dan dijaga ketat untuk melindungi para pembuat Nichiren Blade. Setelah mengalami pemulihan panjang di markas Kakusho, ia disambut oleh para penjaga desa dengan prosedur keamanan yang ketat dan mata tertutup sepanjang perjalanan masuk. Setibanya di sana, ia mencari Hagane Zuka-san, penempa pedangnya yang temperamental. Namun justru diberitahu bahwa sang penempa sedang menghilang karena sedang marah. Tanjiro merasa bersalah karena pedangnya rusak lagi saat melawan Gyotaro dan Daki. Ia pun berharap bisa memperbaiki pedangnya sebelum misi berikutnya. Di tengah pencarian, ia bertemu dengan beberapa tokoh penting lain termasuk Misuri Kanjori yang sedang mandi di onsen, dan Muichiro Otokito, Hashira kabut yang sangat misterius. Suasana desa terasa damai namun tegang karena ancaman iblis bisa datang kapan saja. Pertemuan Tanjiro dengan para pandai besi ini menjadi awal dari pelatihan dan ujian berat yang akan menguji tekad serta kekuatan barunya. Setelah pertemuannya dengan para pembuat pedang, Tanjiro tidak sengaja mendengar kegaduhan dari bilang ia menemukan Kotesu yang merupakan salah seorang pembuat pedang dengan tubuh kecil. Kotesu menolak permintaan Muichiro untuk mendapatkan kunci untuk boneka yang dinamakan Yorichi tipe Zero untuk digunakan Muichiro berlatih. Kejadian tersebut Tanjiro lihat langsung dengan bersembunyi agar tidak ketahuan keberadaannya oleh Kotesu
Kotesu dan Muichiro. 渡さないって言ってるだろ。 Saat Tanjiro sadar bahwa dirinya sedang diam-diam melihat kegaduhan antara Muichiro dan Kotesu, akhirnya ia memberanikan diri untuk menghampiri kegaduhan tersebut. Tidak disangka oleh Tanjiro, perkataannya tidak banyak mempengaruhi keputusan Muichiro yang tetap bersikeras mengambil kunci tersebut demi melatih dirinya sendiri. Setelah Muichiro pergi, Kotesu menangis karena kecewa dan merasa gagal menjaga warisan keluarganya. Melihat hal itu, Tanjiro menghampirinya, menenangkannya, dan menyemangatinya agar tidak menyerah. Kotesu yang kembali bersemangat kemudian meminta Tanjiro untuk berlatih menggunakan boneka Yorichi tipe Zero dengan harapan Tanjiro bisa menjadi lebih kuat daripada Muichiro. Setelah pertemuannya dengan Muichiro dan membela Kotesu, akhirnya Kotesu meminta Tanjiro untuk berlatih dengan bonekanya tersebut. Tanjiro Kamado berdiri di hadapan sebuah legenda yang berasal dari 3 abad yang lalu. Bukan seorang manusia, melainkan boneka bertangan 6 yang bernama Yorichi tipe Zero. Yorichi diciptakan untuk meniru gerakan pendekar terkuat sepanjang sejarah. Awalnya Tanjiro dilatih dengan bonekanya dengan menggunakan kayu, namun Kotesu mengancam Tanjiro untuk terus berlatih demi Tanjiro bisa makan dan minum. Karena hal itulah akhirnya Tanjiro berlatih melawan Yorichi dengan senjata kayunya. Tanjiro yang baru saja selesai masa pemulihannya dengan tubuh lelah dan tekad yang tak pernah padam, Tanjiro mengangkat pedangnya untuk berlatih bertarung dengan Yorichi. 水を飲まなければ人間は Setelah berlatih dengan Yorichi menggunakan pedang kayu dan ia mendapat beberapa masukan dari Kotesu dalam teknik melawan, maka kini Tanjiro melawan Kotesu dengan menggunakan pedang yang asli. Hal ini tentu bukan hanya untuk bertarung melawan iblis, tapi untuk melawan batas dirinya sendiri. Setiap tebasan dari boneka itu seperti badai, cepat, brutal, tak memberi ruang. Namun di balik rasa sakit dan kelelahannya, Tanjiro mulai melihat lebih dari sekedar teknik. Ia mulai merasakan warisan para pendahulu. Darah, keringat, dan air mata mengalir bersama semangatnya untuk menjadi lebih kuat demi melindungi mereka yang ia cintai. Dengan kegigihannya, pedang milik Tanjiro berhasil mengenai tubuh Yorichi dan tak disangka oleh keduanya di dalam boneka tersebut terdapat satu pedang yang sudah berusia 3 abad. Namun disinilah awal dari kebangkitan seorang pejuang sejati. Baik Tanjiro maupun Kotesu sama-sama merasakan kehebohan dalam diri mereka masing-masing setelah melihat pedang yang ada di dalam tubuh Yorichi. Boneka tersebut tumbang setelah Tanjiro berhasil mengenai kepalanya. Kotesu menyarankan Tanjiro untuk mengambil pedang yang berada pada tubuh Yorichi tersebut, namun Yorichi merasa sungkan untuk menerima pedang itu. Setelah Kotesu berhasil merayu Tanjiro, akhirnya Tanjiro setuju untuk mencoba pedang itu, tapi setelah Tanjiro mencoba untuk membuka pedang tersebut, seperti kehilangan harapan, dirinya sedikit kecewa saat mengetahui bahwa pedang berusia 3 abad itu sudah berkarat. Saat keduanya merasa kecewa karena pedang yang sudah berkarat tersebut, dari arah semak-semak datanglah Haga Nezuka yang berkata bahwa ia sudah mendengar semuanya. Haga Nezuka yang notabene adalah seorang ahli pedang menyarankan keduanya untuk memberikan pedang berkarat tersebut kepadanya. Namun baik Tanjiro maupun Kotesu merasa tidak bersedia untuk memberikan pedang tersebut. Tanjiro terus-menerus bertanya mengapa ia harus menyerahkan pedang itu, namun Haga Nezuka langsung merebut paksa pedang itu. いやだから何を任せろったら任せろ。いやこれ小鉄くんので突然現れて任せろという。 Saat sedang memperebutkan pedang tersebut dan akhirnya Haga Nezuka berhasil mendapatkannya, lalu datanglah Kanamori yang akhirnya menggantikan Haga Nezuka untuk menjelaskan mengapa pedang tersebut harus mereka serahkan kepada Haga Nezuka. Dimulai dengan menjelaskan keberadaan mereka sebelumnya yang sengaja berlatih di gunung dan mengasingkan diri dari desa, hingga Kanamori yang mengatakan bahwa pedang tersebut memilih Haga Nezuka untuk menjadi pemiliknya. Kanamori akhirnya meminta kesempatan kepada keduanya agar mempercayai dirinya dan Haga Nezuka, dan ia mengatakan bahwa mereka berdua akan membuktikan kepemilikan pedang tersebut.
Setelah pertemuan tersebut saat Tanjiro sedang tertidur bersama dengan Nezuko, secara tiba-tiba Tokito menghampiri keduanya dan mencubit hidung Tanjiro dan membuat Tanjiro terbangun dari tidurnya dengan keterkejutan atas kehadiran Kotiko lagi. Tokito, astagfirullah, ini teh lidahnya kebanyakan makan seblak ya sama naonnya cimol ya guys ya. Jadi nyebut nama Jepang teh hese-nya guys ya. Tokito tanpa berbasa-basi langsung bertanya kepada Tanjiro mengenai Kanamori dan mengatakan bahwa Kanamori adalah penempa pedang barunya. Tanpa Tokito duga ternyata Tanjiro adalah sosok baik hati yang membuatnya bingung dengan kebaikan hati milik Tanjiro. Kebaikan hati yang membuat Tokito kebingungan dimulai pada saat Tanjiro dengan bersemangat langsung mengajak Tokito untuk datang ke tempat Haga Nezuka bersama. Tanjiro mengajaknya bersama karena ia berkata bahwa ia juga berniat untuk bertemu dengan Haga Nezuka, dan secara kebetulan Tokito juga bertanya mengenai keberadaan Kanamori yang ia sangat yakini bahwa Kanamori berada di tempat Haga Nezuka. Tak berapa lama dari keduanya berbincang, Nezuko terbangun dari tidurnya dan membuat Tokito terdistraksi dengan mengatakan bahwa ada keanehan pada Nezuko. Ia juga bertanya apakah sebelumnya ia pernah bertemu Nezuko atau tidak, yang secara bersamaan ada seseorang yang datang membuka pintu kamar Tanjiro. Ketiganya mengarahkan pandangannya pada seseorang yang baru saja membuka pintu tersebut. Tokito terkejut saat ia sama sekali tidak merasakan kehadiran demon, namun tiba-tiba demon tersebut datang. Karena hal itu mereka yakin bahwa demon tersebut adalah demon tingkat atas. Tanpa banyak berpikir, Tokito langsung mengarahkan pedangnya kepada iblis tersebut. Namun ternyata iblis itu dapat menghindar dengan cepat tanpa perlawanan sehingga Tanjiro ikut mengeluarkan pedangnya yang ia sendiri juga tidak yakin apakah pedangnya berhasil mengenai demon tersebut atau tidak. Melihat itu, Nezuko langsung berubah dan berhasil menendang demon itu. Dengan cepat Tokito berhasil memenggal kepala iblis tersebut. Dengan sekejap mata Tokito berhasil memenggal kepala demon itu, namun Tanjiro sadar bahwa demon tingkat atas tidak akan kalah dengan mudah. Tanjiro memperingati Tokito untuk tidak lengah dan benar saja tak lama kemudian demon tersebut terbelah menjadi dua dan hidup kembali. Tanjiro hendak kembali menghunuskan pedangnya ke demon tersebut, namun demon itu sudah bersiap dengan sebuah kipas tangannya dan mengibaskan kipasnya ke arah Tokito. Tanpa mereka duga, ternyata kibasan dari kipas kayu yang diarahkan oleh demon itu mengakibatkan sebuah kekacauan yang besar. Tokito terhempas jauh, namun Tanjiro yang dibantu dengan Nezuko berhasil bertahan dari hempasan tersebut. Saat Tokito terhempas karena kekuatan angin milik Karaka, disitulah Karaka mulai merasakan keseruan yang akan datang kepada mereka. Di balik Karaka yang mendapatkan kesenangan, Sekido justru sebaliknya. Ia hanya merasakan kemarahan walaupun tubuhnya dan Karaka sudah berhasil terpisah berkat tebasan dari pedang Tokito. Disitulah dengan kekuatan listriknya, Sekido berhasil membuat Tanjiro tidak kuat dalam merasakan sengatan yang membuat dirinya ingin tumbang. Di saat Tanjiro hampir kehilangan kesadarannya akibat sengatan listrik dari pedang Shakujo milik Sekido, disitulah Tanjiro melihat seseorang di belakang Sekido dan Karaku, di mana ternyata orang tersebut adalah Genya. Genya menghempaskan 2 peluru dari senapannya yang berhasil mengenai kepala Sekido dan Karaku. Namun tubuh keduanya kembali pulih secara terus-menerus dan Genya juga Tanjiro terkena serangan dari kedua demon tersebut. Saat Tanjiro terkena serangan dari Sekido, Tanjiro meminta Nezuko untuk membantu Genya sehingga kini Tanjiro melawan Sekido sedangkan Genya dan Nezuko melawan Karaka. Di saat yang bersamaan, Tokito berhasil bangkit dan langsung bergegas kembali untuk membantu Tanjiro melawan kedua demon tersebut. Namun di perjalanan Tokito melihat Kotesu yang tengah melawan demon, ia merasa bahwa membantu Kotesu bukanlah prioritasnya saat ini, tapi perkataan dari Tanjiro bahwa kebaikan yang diberikan akan kembali dengan suatu kebaikan untuk dirinya sendiri berhasil membuatnya berhenti dan akhirnya membantu Kotesu untuk melawan demon tersebut.
邪魔になるからさ。 Saat Tanjiro menghadapi Sekido, ia berhasil menebas kembali kepala Sekido dan saat Sekido membelah diri, Tanjiro sempat menangkap sekilas sebuah tulisan kuno yang nyaris tak terbaca oleh mata biasa yang muncul di tubuh asli pecahan itu. Namun bagi Tanjiro yang sudah terbiasa menghadapi iblis dan membaca perubahan wujud mereka, tulisan itu seperti pesan tersembunyi. Ia memperhatikan bahwa setiap kali Sekido membelah diri, kekuatannya memang bertambah tapi kendali pusatnya justru berpindah. Tulisan itu mengindikasikan adanya inti dari sebuah pusat kesadaran yang selalu berpindah tempat setiap kali terjadi pembelahan. Dari situ Tanjiro menyimpulkan satu hal penting, jika ia bisa menebak dengan tepat di mana letak pusat kendali itu berpindah, ia bisa menghentikan regenerasi dan serangan dari Sekido sekaligus. Dengan napasnya yang semakin teratur dan matanya tajam, Tanjiro mulai bersiap menyerang bukan untuk menebas sembarangan tapi untuk menghancurkan inti itu secara langsung. Genyak yang melawan Zetsusu tersebut dalam kondisi terluka parah dengan tubuh yang sudah tertancap tombak namun tetap berdiri tanpa gentar. Meskipun bukan pengguna teknik pernapasan, Genyak menunjukkan kekuatan tekad dan keberanian luar biasa. Ia menahan rasa sakit dan memanfaatkan kemampuannya yang unik dengan memakan bagian tubuh iblis untuk mendapatkan kekuatan regenerasi. Saat Aizetsu menusuknya lebih dalam, Genyak justru mendekat dan menembakkan senapan Nichirin miliknya dari jarak dekat yang membuktikan bahwa meski tubuhnya nyaris hancur, semangatnya untuk bertarung dan melindungi tetap tak tergoyahkan. Gimana guys? Lanjut nggak? Tulis dong di kolom komentar yang banyak, sampai ribuan gitu ya. Nanti juga pasti dibaca, pas kita lanjut kalau semakin banyak yang request. Oke, Rama di sini pamit, bye-bye.